Kurikulum merdeka. Kalau soal kalau soal pengembangan kurikulum bahasa Arab ini, siapa saja sih yang paling berperan? Guru, kepala sekolah, tim MGMP, atau yang lain? Ya, yang paling berperan di dalam pembelajaran bahasa Arab pada kurikulum merdeka itu jelas yang pertama dari guru bahasa Arabnya dulu ya. Terus dari kepala sekolahnya, terus dari wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, kepala kurikulum sekolah. Terus atau bisa disebut wakil kurikulum gitu, dikenal. Gitu. Terus implementasi atau cara mengajar sehari-harinya itu bagaimana ya? Pakai strategi atau kegiatan atau media atau yang kayak gimana ya, Kak? Kalau misalkan implementasinya di sana, Kenapa? Gimana ya? Masih menggunakan metode ceramah atau tanya jawab, karena kan kurikulum merdekanya itu belum masih belum dipraktekkan aktif, kurang konsisten gitu, masih adaptasi. Jadi tuh metodenya tuh masih ceramah, terus tanya jawab gitu kan. Terus latihannya juga kayak misalkan latihan menulis atau membaca teks sederhana doang, kayak misalkan hiwarnya tuh yang pendek-pendek gitu, karena anaknya juga masih ada yang belum bisa baca bahasa Arab gitu, baca Iqra, baca Quran. Itu berarti kayak ceramah tuh modelan cuman ngejelasin kayak gitu ya? Ya, soalnya kalau misalkan pakai media pembelajaran juga di sini tuh masih kurang buat penerapannya tuh, karena dari segi fasilitasnya tuh sarana prasarananya masih belum memadai. Kayak Infokus itu cuman ada 2 atau 3 gitu. Itu tuh di lab komputer 1, terus cadangan 1, gak tahu cadangannya itu 1 atau 2 gitu. Dan terus ada beberapa kelas yang gak ada saluran listriknya. Ada saklar tapi gak ada saluran listriknya gitu. Jadi tuh susah kalau misalkan kita mau pakai Infokus tapi pas nyolokin gak ada gitu itunya, listriknya. Oke. Berarti kalau misal kita nih mau kayak hiwar gitu kan butuh kayak sound gitu ya? Ya. Itu kalau sound mah ada di sekolahnya, difasilitasi. Sering pakai atau jarang atau berapa kali doang? Belum pernah. Gimana, Kak? Belum pernah. Oh, belum pernah kalau pakai hiwar kayak gitu. Aku biasanya tuh ceritanya tuh langsung tuh, soalnya kalau hiwar kayak gitu tuh anak tuh lebih nggak paham, kayak kecepatan gitu kan. Harus muternya diulang-ulang, jadi sama kita didiktein aja. Anak-anak itu termasuknya cepet bosen atau gimana, Kak, dalam pembelajaran bahasa Arab? Ngeliat responnya. Kalau misalnya bilang cepet bosen sih kayaknya enggak, cuman tuh mereka lebih ke kayak gak paham gitu, jadinya tuh kayak diam aja gitu kan. Paling kalau misalkan mereka benar-benar gak paham kayak nanya gitu, ada beberapa yang aktif, terutama cewek-cewek sih, cewek-cewek rata-rata aktif sih, kayak kalau nggak ngerti tuh nanya gitu. Kalau cowok-cowoknya kurang, kalau nggak ngerti ya udah aja gitu. Setiap di pembelajaran itu sering menggunakan games nggak? Iya. Games. Ada menggunakan games. Cuman nggak sering juga, karena
si anak itu lebih suka kalau misalkan pembelajarannya itu kayak cuma disuruh nulis terus kita baca bareng-bareng gitu, kayak dicontohin dulu sama kitanya terus baca bareng-bareng. Nah, lebih suka kayak gitu, pokoknya anaknya itu lebih suka nulis gitu ketimbang kayak disuruh ngapalin, disuruh game segala macam tuh kurang gitu ya anak-anak itu dalam segi kayak itu. Cuman kalau nulis oke gitu. Tapi ada apa ya, ada diselingin buat ngafalin kan pastinya ya? Atau Ya paling kalau buat ngapalin kayak gitu ada. Cuman tuh kayak pas mufrodat aja yang gampang-gampang aja gitu. itu ada target nggak berapa kosakata harus menghafal gitu? Kalau kata guru pamongnya itu kalau kelas 7 kan masih pemula banget. Iya. Kalau bisa ya 5 gitu kan, sehari 5, maksudnya setiap pembelajaran 5 gitu. Dan itu 5 mufrodat. Dan ada nggak yang ada beberapa anak yang nggak nyetorin gitu? Ada aja pasti, terutama laki-laki tuh. Ada waktu laki-laki kalau misalkan disuruh ngapalin mufrodat tuh kayak keluar gitu, izin bu gini. Kalau kita gak ngizinin juga kadang keluar aja udah gitu, melewas aja. Gitu ya. Oke. Coba mau minta tolong ulangin kendala utama yang dirasain waktu penerapan kurikulum bahasa Arab supaya lebih jelas. Kendalanya tuh yang pertama itu dari itu ya yang tadi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Terus tuh dari segi anak-anaknya yang terbiasa memahami materi dengan cepat. Terus kayak sehingga kalau misalkan kita pakai video itu harus dijelasin ulang sama kitanya. Jadi kan video kan cuman cepet ya, apalagi kalau misalkan bahasa Arab tuh. Nah, mereka tuh gak ngerti. Kayak kita harus ngejelasin ulang dengan sejelas-jelasnya, atau misalkan kita juga harus sambil nulis mufradat-mufradatnya mereka atau yang bersangkutan dengan penjelasan itu tuh. Jadi baru mereka paham gitu. Itu kendalanya ya? Karena anak-anak itu terlalu aktif. Mereka tuh gak nakal, kalau kata aku yang kelas 7 tuh gak nakal, tapi tuh terlalu aktif gitu. Gimana sih ya, jadinya harus butuh pengarahannya tuh betul-betul tuh harus diperhatikan gitu. Oke. Nah, itu menurut kakak itu kendalanya tuh datang dari mana? Maksudnya kayak dari kurikulumnya kurang pas kah, atau fasilitas sekolah, atau kemampuan siswanya, atau mungkin dari guru-gurunya, faktor-faktornya? Ya kalau kata aku dari penerapan kurikulumnya yang belum konsisten tadi di atas dijelaskan. Dari segi kurikulum yang belum konsisten, jadi tuh kayak misalkan dalam kurikulum Merdeka kan ada P5RA. Nah, di dalam pembelajaran itu tuh, di dalam pembelajaran bahasa Arab misalkan enggak terlalu diiniin kurikulum P5RA-nya tuh enggak terlalu disangkut pautin sama pembelajaran bahasa Arab. Harusnya kan ada tuh kalau di kurikulum Merdeka itu. Terus apa? Dari segi pembuatan modul ajar juga tuh, kayak kan kalau misalkan kurikulum Merdeka itu pakainya modul ajar ya, tapi kemarin tuh sempat masih pakainya RPP gitu, padahal katanya udah kurikulum Merdeka. Terus tuh dari asesmen sumatifnya penilaiannya tuh masih
cenderung ke kurikulum sebelumnya, kurikulum Kurtila sebelum ke kurikulum Merdeka dari aspek penilaian asesmen sumatif itu. Sudah Kak? Hah? Sudah. Yang itu. Oh, udah. Nah, selanjutnya bagaimana sikap Anda dan guru Pamong berupaya mencari solusi terhadap permasalahan tersebut? Mungkin kalau misalkan yang biasa saya lakuin sama guru Pamong itu berdiskusi ya, terutama saya meminta saran terbaik dari guru Pamong, karena hanya guru Pamong yang tahu masalah dan juga solusi dalam menghadapi anak-anak yang super aktif ketika pembelajaran bahasa Arab berlangsung di kelas itu. Solusinya ya itu tadi saya dan guru Pamong melakukan diskusi dan mencari strategi dalam menghadapi siswa yang terlalu aktif dalam mencerminkan prinsip pembelajaran bermakna dan berpusat pada siswa, karena fokusnya bukan hanya pada penyampaian materinya saja, tapi pada pemahaman karakter siswa itu sendiri dan juga kebutuhan belajar pada masing-masing siswa. Nah, bisa dengan memahami kondisi siswa secara langsung ya caranya itu. Jadi tuh guru dapat menyesuaikan pendekatan yang dilakukan, misalnya memberikan tugas yang dengan cara menyalurkan energi siswa aktif seperti permainan bahasa atau language games, terus kerja kelompok atau simulasi percakapan bahasa Arab. Nah, pendekatan ini tuh bisa membantu siswa terlibat secara aktif dari segi emosionalnya, sosialnya dalam proses belajar. Bukan hanya pasif gitu ketika pembelajaran itu. Jadi bisa mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Nah, selain itu juga kegiatan reflektif antara saya sebagai mahasiswa PLP dan juga guru Pamong itu memperlihatkan upaya untuk membangun pengalaman belajar yang konseptual, di mana pembelajaran bahasa Arab tidak hanya berorientasi pada hafalan kosakata saja, tetapi juga pada pemahaman bermakna, pada relevansinya, pengalaman belajar siswanya. Udah mungkin cukup sekian, sehingga tuh pembelajaran bahasa Arab itu bisa lebih adaptif dan komunikatif sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka saat ini ya. Mungkin itu kalau menurut saya. Ya, bagaimana solusi tersebut mencerminkan prinsip pembelajaran bermakna atau berpusat pada siswa? Kak? Betul. Tadi udah dijelasin tahu. Oh, yang tadi yang awal ya, yang bermakna berpusat ya? Iya, yang ini tuh yang kayak menyesuaikan pendekatan si siswanya itu yang dengan cara game segala macam itu. Itu merupakan baik pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut Anda apa yang bisa diperbaiki, itu udah belum, agar kurikulum bahasa Arab lebih konseptual di masa yang mendatang? Kalau menurut saya pembelajaran agar lebih
tekstual itu dengan kebutuhan yang akan datang itu, yang pertama itu perlu adanya perbaikan ya. Pertama itu dari pelatihan yang berkelanjutan bagi guru bahasa Arab tentang penerapan kurikulum, terutama dalam penyusunan modul ajar, asesmen diagnostik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan begitu, guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan gaya belajar siswa yang beragam itu. Nah, kemudian yang kedua itu, perbaikan yang kedua nih bisa dilakukan dengan cara penguatan sarana dan prasarana pembelajaran sangat diperlukan. Misalnya pada penyediaan perangkat teknologi seperti pada Infocus di setiap kelasnya, terus akses internetnya stabil, terus juga media pembelajaran digitalnya juga yang lebih menarik lagi. Nah, hal ini penting untuk diterapkan agar guru dan siswa dapat memanfaatkan sumber belajar interaktif yang membuat bahasa Arab lebih hidup dan aplikatif. Nah, selanjutnya itu, yang ketiga itu perbaikan yang bisa dilakukan, yaitu pembelajaran bahasa Arab perlu lebih diarahkan lagi pada konteks kehidupan nyata siswa, bukan hanya pada hafalan kosakata atau struktur gramatikalnya. Jadi tuh kayak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari si siswa gitu. Jadi siswa itu lebih paham gitu. Oh, ini tuh gini, bahasa Arabnya ini. Oh, misalkan bahasa Arabnya bangun tidur itu ini bahasa Arabnya itu. Misalnya dalam menghadirkan project based learning seperti pembuatan video percakapan sederhana bahasa Arabnya tadi yang dilakukan kan dalam kehidupan sehari-hari, percakapan kan kita lakukan setiap hari ya. Nah, bisa dengan menggunakan bahasa Arab, misalkan percakapan ketika di kantin beli jajanan gitu, bisa pakai bahasa Arab. Terus tuh yang selanjutnya, yang terakhir itu bisa dengan peningkatan kolaborasi antara guru PAMO beserta mahasiswa PLP dan juga tim kurikulum sekolah untuk melakukan refleksi bersama mengenai aktivitas pembelajaran yang telah berlangsung dengan cara setiap pihak itu memiliki ruang untuk berkontribusi dalam perbaikan kurikulum yang lebih dinamis dan adaptif lagi. Jadi tuh lebih efektivitas, lebih diterapkan lagi pembelajarannya biar pelaksanaan pembelajaran itu bisa dinamis sesuai dengan alurnya dan adaptif gitu. Mungkin udah cukup sekian. Oke Kak, satu lagi Kak, buat buku pembelajaran yang diajarin ke kelas 7 itu pakai buku apa ya Kak? Maksudnya kan kurikulum itu dari sananya ya, dari sekolahnya. Iya, nah harusnya kan kalau kurikulum Merdeka itu harusnya ada bukunya ya. Ya. Aku lupa jelasin dari awal tuh. Nah, di sekolahan ini tuh bukan pakai buku. Yang lebih parahnya lagi tuh cuman pakai LKS, dari gurunya aja pakai LKS. Aku aja pas kesana tuh kaget kayak kurikulum Merdeka, tapi kok pakainya LKS gitu, kayak tanda tanya besar.